Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Tetap sehat ya. Masih semangat kan untuk belajarnya? Meskipun di rumah kita tetap harus semangat ya. Kenapa? Karena kalau kita nanti tidak belajar, berarti kita tidak akan punya ilmu. Mau kalian tidak punya ilmu? Karena kenapa? Ilmu itu cahaya ya. Cahaya bisa menerangkan kita jadi bisa pintar kita dengan cara belajar ya. Nah, ibu tanya, sudah sarapan? Siapa yang sudah sarapan dulu? Iya. Hebat. Kalau belum, sok sarapan dulu. Biar apa? Biar nanti lagi belajarnya tidak kelaparan ya, tidak pusing ya. Yuk, yang belum sarapan, sarapan dulu. Jangan lupa mandi dulu. Biar apa? Biar seger. Nanti kalau belajarnya badan kita bau, enak tidak belajarnya? Tidak ya. Yang tentunya bakal bau badan kita ya, akan mengganggu belajar kita. Alhamdulillah. Di pertemuan yang ke-6 ini, di PB ke-6 ini kita masih tetap belajar tentang dengan tema hidup rukun ya, anak soleh dan soleha. Di hari Rabu 4 Agustus ini, Ibu akan membacakan sebuah teks dulu. Di sini ada dialog siapa ya? Coba dilihat, modulnya dibuka ya. Iya, di sini ada Udin dan Ibu. Di sini ada percakapan Udin dan Ibu. Kita mulai baca ya, sama Ibu kita bareng-bareng baca. Kalian perhatikan. Kata Ibu, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Si Udin menjawab, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Si Udin kebingungan, kenapa ibunya harus menyuruh berbagi. Maka kata ibu dijawab, berbagi menunjukkan sikap hidup rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, kata ibu. Bawalah tempat bekalmu kembali. Di sini Udin disuruh oleh ibunya supaya apa? Supaya hidup rukun bersama temannya. Jadi ketika kita punya makanan, kita harus selalu berbagi biar tertanam hidup rukun. Coba masih ingat nggak apa arti dari rukun? Hidup rukun. Nah, sering kan kalian mendengar rukun, apa artinya? Coba ibu tanya. Iya, rukun adalah damai, artinya tentram. Kalau kita hidupnya selalu rukun, maka nanti hidup kita akan selalu damai. Beda lagi kalau kita hidupnya bertengkar, sama adik bertengkar, sama saudara bertengkar, sama teman bertengkar. Enak tidak itu? Tidak ya. Tapi beda lagi kalau kita saling berbagi, saling memperhatikan. Ada teman yang sakit, kita tengok. Enak tidak kalau kita ditengok sama teman? Enak ya. Nah, itu tandanya kita hidupnya selalu rukun. Nah, tapi kembali ya. Lanjut. Di tugas ke-1 ini ada di kalian disuruh mengisi kalimat perintah. Ibu tanya dulu, pernah mendengar kalian kalimat perintah tidak? Kalimat perintah artinya adalah kalimat yang berisi tentang suruhan, menyuruh melakukan sesuatu. Contohnya gini, coba kata uminya, kata ibunya ya, nak sini sayang, coba ambilkan sapu. Tahu sapu? Berarti itu nyuruh apa? Nyuruh ibu atau umi kalian atau bunda kalian menyuruh mengambil sapu. Berarti kalian harus ambil sapu, kasihkan ke ibu. Atau gini, atau apalagi, coba teteh, Aa, coba bereskan tempat tidurnya. Itu merupakan kalimat perintah supaya apa? Membereskan tempat tidur kalian. Ada lagi? Ada contoh. Nih, kalian habis main, contohnya berantakan. Kata bundanya teh,
Ayo, beresan lagi ya kalau sudah selesai main. Nah, berarti harus diapakan mainannya? Nah, kalau kita sudah selesai main, si mainannya teh diletakkan lagi ke tempatnya. Nah, itu namanya kalimat perintah. Nah, di sini Ibu di teks yang Udin tadi yang sama ibunya ya. Coba kalian perhatikan mana yang termasuk kalimat perintah menurut kalian, bukan menurut mamahnya ya, tapi menurut kalian. Coba dibaca lagi yang teks tadi Ibu bacakan, dibaca kemudian kalian teliti mana yang termasuk kalimat perintah. Misalnya kata aku mah yang kalimat perintahnya baik Bu, contohnya ya, itu berarti tulis di kolom selanjutnya ada ya yang kalimat perintah. Nah, kalian tuliskan kalimat perintah yang ada di teks Udin dan Ibu. Ya, paham ya? Ya, bagus. Sekarang kita lanjutkan ke tugas kedua, yaitu tentang penjumlahan. Di sini kalian belajar menjumlahkan. Tahu kan, pernah di kelas 1 menjumlahkan kan? Pernah kan? Iya, hebat-hebat anak kelas 2 ini ya. Menjumlahkan teh berarti artinya menambahkan angka yang satu ke angka yang lain, ditambahkan supaya menjadi satu jumlah. Contoh di kelas 1 kalian pernah belajar ya sama Ibu Suci ya, sama Bu Silvi, sama ada kalimat ini nih, Ibu punya ini 76. 76 ini ada berapa angka? Ada angka 7 dan 6. Berarti kalau 7 dan 6 ini di sini disebut ada kalimat puluhan dan satuan. Karena ini dua angka ya. Lihat, 7 ini 7 di angka pertama, maka ini disebutnya 70-an. Artinya harus memakai 0 di depannya, yaitu bernilai 70. Nah, kemudian angka keduanya angka berapa ini? Angka 6. Iya, pinter. 6 ini disebut 6 satuan. Maka di depannya ditulisnya 6 saja. Jadi 70 ditambah 6 sama dengan berapa? 76 ya. Bukan 76 tapi 76, karena dua kalimat ini bernilai puluhan. Nah, di sini kalian akan belajar menjumlahkan ratusan. Aduh, pusing tidak? Tidak, karena kita belajar ya. Namanya juga belajar. Biar tidak pusing ya kalau dibayangkan ratusan tambah ratusan. Aduh, Bu, pusing. Nah, tapi kalau kalian tahu caranya, kalian pasti bisa. Makanya harus selalu memperhatikan ya. Perhatikan. Di sini ada contohnya ya. Contohnya ada cara panjang katanya di sini. 125 ditambah 117. Coba kalau kalian bayangkan, hitung 125 tambah 117. Bisa jawab langsung? Iya. Nah, karena pusing ya, kita ada cara lain ya. Nah, kita perhatikan, Ibu punya ini. Lihat, di angka 125 ini kita uraikan dulu. Tadi kan kalian telah melihat kalau dua angka berarti itu puluhan. Berarti kalau ada 3 angka ya, di sini berarti nilainya ratusan ya. Kita tulis, lihat. Nah, 125 ini dibacanya 125. 125 kita uraikan terlebih dahulu. Ini yang jadi soalnya 125 ditambah 117 ya. 125 kita uraikan dulu. Di angka 125 ini kita tuliskan dulu 100. 1 ini berarti bernilai di angka berapa? Angka ratusan. Berarti otomatis harus ada 02 di depannya ya. Kita tulis angka satunya 100. Nah, kemudian yang belum ditulis mana? Ini 2 ini menempati nilai apa? Puluhan. Berarti ada angkanya, ada angka nolnya berapa kalau puluhan? 1. Iya, hebat. Tuh, tambah 2 dan 0 atau dibaca 20.
Lanjut, tambah berapa yang belum? Ini 5. 5 ditulis di angka satuan, berarti tidak ditambahkan 0 karena 5 menempati tempat satuan. Tuh, jadi 125 diuraikan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 5. Nah, kemudian tambahkan di sini ditambah 117. Nah, kita sama-sama uraikan ya. Tadi udah paham kan? Tambahkan 117. Satu pertama di angka berapa? Menempati, iya, pinter, ratusan. Berarti apa? 100, yaitu 100. Tambah satu kedua angka berapa? Puluhan. Iya, berarti 1 dan 0, 10. Ditambah apa tujuhnya? Menempati satuan, 7 satuan ya. Setelah itu kita garis terus tuh. Tambah ya. Lanjutkan. Kita tambahkan yang satuan dulu. Yuk. Ditambahkan dulu 5 ditambah 7 berapa? Iya, 12. Kemudian 0 tambah 0, 0. 2 tambah 1, 3. Pinter, lanjutkan. Nah, ini 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 ditambah 1 berapa? Iya, 2. 200. Kemudian 200-nya tetap diturunkan. Disama dengan yang keempat. Ditambah 30, tambahkan tetap tambah puluhan tambah satuan berapa? Iya, 10 tambah 2 ya. Lanjut. 200 tambah 40 tambah 2 jadi 242. Hebat. Jadi 125 ditambah 117 hasilnya 242. Paham? Ya, sekarang di sini Ibu punya 2 soal. Coba kalian kerjakan sesuai dengan yang Ibu contohkan cara panjang ya. Ya, ditunggu diisi dengan baik, isi dengan teliti tugasnya, jangan terlalu buru-buru. Cukupkan sekian dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya ilmunya. Dan Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.